Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FIP/SKR Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Agus Sutono, S.Phil M.Phil. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Anda Sri Sunegi MSI, dan Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Pendidikan PPKN, kemudian Pendidikan Ekonomi dan juga PJKR. Tidak lupa panitia Pekan Orientasi Mahasiswa Baru yang saya hormati dan saudara-saudara mahasiswa baru FIP/SKR Universitas PGRI Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu dalam acara yang sangat penting untuk mahasiswa baru dan kami yang ada di fakultas. Untuk itu maka marilah acara ini kita mulai dengan berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Menginjak acara berikutnya, yaitu pemutaran video profil Universitas PGRI Semarang. Saya persilahkan Pak Faldian. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang berkomitmen tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas dan terampil memenuhi tuntutan zaman, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai humanitas sebagai akar dan jati diri kebangsaan Indonesia. Selamat bergabung di Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang, Meaning University. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang memiliki visi menjadi program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang unggul dan berjati diri berdasarkan Pancasila pada tahun 2025. Adapun profil lulusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang pertama menjadi pendidik di bidang PPKN, yaitu mencetak seorang guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan konsep teoretik pedagogi. Kemudian yang kedua, peneliti bidang PPKN dan terapannya, yaitu menjadi sarjana PPKN yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan penelitian bidang PPKN yang bersifat kajian deskriptif atas suatu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pemberdaya masyarakat. Sarjana PPKN yang mampu menjadi pelopor pemberdaya dalam masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, untuk profil lulusan PPKN, yaitu menjadi entrepreneur di bidang PPKN, yaitu menjadi sarjana PPKN yang mampu
menciptakan, mengelola peluang usaha sebagai pencerminan dari soft skill dan hard skill yang dimilikinya ketika dia menempuh perkuliahan di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Great place to start. Itu adalah jargon dari Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang memiliki akreditasi B yang didirikan pada tahun 2013 atas SK Pendirian Program Studi nomor 104/E/O/2013. Program studi ini tentunya memiliki visi masa depan. Visi masa depan yang dimiliki oleh Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang adalah Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang memiliki visi yaitu menjadi program studi penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan ekonomi yang profesional, berjati diri, dan berjiwa entrepreneur yang unggul. Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang memiliki misi yaitu menghasilkan lulusan program studi pendidikan ekonomi yang diharapkan dapat bekerja sebagai pendidik atau guru ekonomi berbasis digital, peneliti pendidikan ekonomi, dan pengelola lembaga pendidikan. Prodi kami sendiri sudah meraih akreditasi B dari BNPB sejak tahun 2020. Maka bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. tidak hanya dosen yang ahli di bidangnya, namun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh program studi ini adalah kelas yang nyaman dan lab komputer. Dengan tenaga pengajar yang ahli, sarana dan prasarana yang mumpuni, maka Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang siap bersaing bersama lulusan-lulusan lainnya di masa depan. Pendidikan Ekonomi UPGRIS, the great place to start. Sehat bersahaja. Itu adalah jargon dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Universitas PGRI Semarang. Program studi ini didirikan pada tahun 2014 atas SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 143/P/2014. Program studi ini tentunya memiliki visi masa depan. Visi masa depan yang dimiliki oleh Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Universitas PGRI Semarang adalah visi menjadi program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi yang unggul dan berjati diri. Program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi
Universitas PGRI Semarang memiliki 21 dosen yang unggul di bidang olahraga. Program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Universitas PGRI Semarang, lulusannya yang utama menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah dan dapat menjadi instruktur olahraga, menjadi terapis olahraga, dan menjadi entrepreneur di bidang olahraga. Tidak hanya dosen yang ahli di bidangnya, namun sarana dan prasarana yang dimiliki program studi ini sangat lengkap. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi memiliki sarana dan prasarana yaitu futsal indoor, tenis indoor dan outdoor, basket indoor dan outdoor, lapangan voli, sepak takraw, badminton, tenis meja, dan hall senam. Dengan tenaga pengajar yang ahli, sarana dan prasarana yang mumpuni, serta banyak kejuaraan yang telah banyak diraih, maka pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Universitas PGRI Semarang siap bersaing bersama lulusan-lulusan lainnya di masa depan. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, sehat bersahaja. Demikian tadi profil program studi untuk masing-masing program studi yang telah mahasiswa pilih ya di FIIP SKR Universitas PGRI Semarang ini. Pastinya saudara akan bangga ketika saudara sudah betul-betul nanti melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya ke dalam. Baik, untuk selanjutnya Pak Aryan, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik yang mengikuti secara daring, saya persilakan untuk menyimak dan duduk tegap. Yang berada di ruangan ini, kami persilakan untuk berdiri. Saya persilakan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya adalah pemutaran video ucapan selamat datang dari Wakil Rektor 1. Hadirin dipersilahkan untuk menyimak.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang yang saya cintai, saya banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung di Universitas PGRI Semarang. Menjadi mahasiswa adalah kesempatan luar biasa untuk meraih cita-cita. Mulailah dengan meluruskan niat untuk belajar dan menyelesaikan studi tepat waktu. Susah dan senang, halangan dan rintangan akan senantiasa datang menghadap. Namun dengan tekad yang kuat, semangat pantang menyerah, serta doa dari segenap keluarga, sejarah akan sampai pada tujuan menjadi sarjana yang memberi manfaat bagi sesama. Pastikan saudara-saudara menjadi orang-orang yang tak pernah lelah memberi makna pada kehidupan. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University. Berikutnya kita langsung memasuki acara fakultas, tadi kan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan memasuki pada sesi PUMA atau Pekan Orientasi Mahasiswa Baru yang ada di FPIP SKR. Untuk itu waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Agus Sutono SPhil, MPhil. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil dekan hadir di sebelah kanan saya, wakil dekan 1 bidang akademik dan kerjasama, Ibu Dr. Endang Wulandini MPD. Kemudian di sebelah kiri saya, Ibu Dr. Andasri Suneki MSI, wakil dekan 2 bidang administrasi umum dan kemahasiswaan. Ketua program studi, Bapak Ibu Ketua program studi hadir lengkap, kira ada Pak Rahmat Sudrajat MPD, Ketua program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian Ibu Novika Wahyu Astuti MSI, Ketua program studi Pendidikan Ekonomi, kemudian Ketua Program Studi PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Pak Galihpi Praptipta MOR, dan juga para Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pak Aryan, MPD, kemudian juga Pak Osa Maliki, ini Sekretaris Program Studi PJKR, dan saudara sekalian mahasiswa baru yang hari ini bisa hadir secara virtual maupun secara tatap muka pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tentu kita harus selalu syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita masih diberikan kesempatan yang saya kira sangat luar biasa, sehingga hari ini kita bisa berkumpul. Dan kesehatan saya kira menjadi nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat berharga, sehingga kita bisa melangsungkan banyak sekali kegiatan-kegiatan kita, tentu dengan beberapa protokol kesehatan baru yang ini menjadi, saya kira menjadi new normal kita. Dan tentu kita berdoa supaya pandemi ini terus terkendali, yang alhamdulillah data terakhir kita di angka harian di Indonesia sudah sekitar 3.000-an kemarin, dan ini syukur alhamdulillah. Dan tentu ini akan terus seperti ini ketika kita terus menerapkan protokol kesehatan ini. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian dan para mahasiswa, karena waktu kita terbatas hanya 1 jam fakultas menyampaikan. Nah, tentu ini kami punya harapan bahwa nanti kami sampaikan beberapa hal, poin-poin tentang fakultas yang nanti akan merangkum banyak hal terkait dengan akademik dan juga terkait dengan kemahasiswaan.
Kemudian setelah itu Anda akan masuk di masing-masing program studi, baik yang secara virtual, nanti ada breakout time-nya, jadi dibagi ke dalam kelas-kelas tertentu, dan ada juga yang ada di sini nanti akan melanjutkan di program studi masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, perlu saya sampaikan yang pertama bahwa hari ini kita memulai pekan orientasi mahasiswa baru tahun 2021. Ini menjadi salah satu kegiatan pekan orientasi yang sama dengan tahun 2020 yang lalu karena situasinya seperti ini. Kalau biasanya tahun 2019 itu kita masih menggunakan aula ini, dua aula ini jadikan satu, semua mahasiswa berada di sini di fakultas kita. Tapi ini tidak mungkin, situasinya tidak mungkin, sehingga kegiatannya semacam ini. Nah, sebelum mulai, saya perlu perkenalkan dulu sebetulnya fakultas kita itu apa sebetulnya, dan siapa yang ada di situ, yang mengelola. Maka lanjutkan, silakan Pak. Jadi saya perlu perkenalkan terlebih dahulu pada saudara-saudara sekalian, siapa sih yang mengelola di fakultas, siapa sih pejabat struktural yang ada di sana, yang kemudian akan membantu saudara, melayani saudara semua selama studi di kampus kita ini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, ini nama saya adalah Pak Agus Sutono. Next saja, lanjut aja. Oke, nah ini saya ditemani dua orang. Jadi kami di fakultas ini 3 orang. Satu tadi sudah saya perkenalkan, Bu Endang Wuryandini, Dr. Endang Wuryandini. Mohon berdiri Bu Endang. Nah, ini wakil dekan akademik. Jadi Anda akan banyak berkaitan dengan akademik saudara ketika di program studi ataupun di fakultas. Kemudian saya dibantu, dekan ini dibantu wakil dekan 1 sudah, wakil dekan 2, Bu Dr. Nasir Suneki, silakan Bu. Ya, ini adalah wakil dekan kemahasiswaan. Jadi kalau Anda banyak terlibat di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, nanti ya kaitannya dengan Bu Neki, beasiswa ya dengan Bu Neki, ya selain di prodi tentu saja. Baik. Kemudian saya juga akan perkenalkan terlebih dahulu teman-teman di program studi. Tapi saya mohon izin dulu, saya lepas sebentar supaya kalau Pak ini kan nggak kelihatan, sebetulnya pakai jenggot apa enggak, pakai kumis apa enggak kan begitu ya. Nah ini harus lihat dulu. Saya biasanya berkumis seperti ini, ya. Sehingga kalau pakai masker kan nggak kelihatan, kan, ya. Supaya nanti tahu kalau ada tanya, cari siapa Pak Agus? Yang mana? Yang kumisan? Enggak, itu enggak, saya nggak pernah lihat kumisnya. Karena nah ini kan jadi tahu. Jadi setiap hari saya sejak lama ya Bu ya, gitu ya. Oke. Karena protokol kesehatan tentu harus saya kenakan lagi, dan ini adalah dalam ruang yang saya kira seperti ini, protokol kesehatan harus kita kita terus terapkan, ya. Dan selanjutnya saya perkenalkan untuk program studi. Program studi yang pertama dari Pak Kaprodi, lanjut Mas, ya Pak Kaprodi PPKN, ini namanya Pak Rama Sudrajat. Ini mahasiswa yang PPKN, ini akan sering sekali berkaitan dengan dengan Pak Rahmat. Ya bisa di zoom dulu biar yang di rumah bisa tahu. Ya, oke. Ya, ini juga punya kumis dan jenggot ini ya. Oke, matur nuwun Pak. Kemudian ada Ibu Novika Wahyu Astuti MSI. Silakan Bu Wahyu, Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi. Ini ada yang panggil Bu Vika, ada Bu Novi, ya terserah Anda. Oke, terima kasih Bu. Kemudian ada Ketua Program Studi PJKR. Nah, ini masih muda sekali ini, Pak Galih Dwi Pradipta. Energik sekali karena di PJKR ini harus semangat selalu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Sekretaris Program Studi, ada Sekretaris Program Studi dari sana sekalian saja, Pak Osama Maliki. Nah, Pak Osama Maliki. Oke, ya. Ini sektor di PJKR, jadi ada urusan administratif banyak ke Pak Osa. Kemudian berikutnya adalah Pak Aryan. Pak Aryan, bisa digeser. Iya, Pak Aryan ini. Oke, ini juga
sangat muda dan energik. Alhamdulillah di fakultas kita ini energinya energi baru, muda-muda semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin saya pakai kembali. Nah, itu adalah profil program studinya. Tetapi juga saya perkenalkan 2 ketua laboratorium. Ya, ketua laboratorium. Laboratorium Pendidikan Ekonomi ini ada Pak Dwi Prasetyo Hadi. Nah, ini banyak kalau Anda nanti manfaatkan laboratorium komputer dan sebagainya, pemasaran dan sebagainya, sudah mahasiswa yang di Pendidikan Ekonomi banyak dengan Pak Dwi. Kemudian berikutnya adalah Ketua Laboratorium Program Studi PJKR. Ini Pak Maftuhin Huda. Ini kalau mau kelas Anda mau praktek apa, poli atau apa, yang bertanggung jawab pengelolaan di situ, dan di lab ini ada juga laboran yang akan membantu sirkulasi peminjaman alat-alat perkuliahan dan barang-barang perkuliahan. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian kita sampai juga kepada berikutnya. Orangnya sudah tahu. Nah, sekarang visi fakultasnya apa sih sebetulnya? Nah, visi fakultas kita adalah menjadi fakultas yang unggul dan berjati diri pada tahun 2023. Artinya apa? Ini adalah visi misi yang ditetapkan di dalam Renstra sebelumnya. Ya, nanti ada rencana strategis baru yang kemudian akan menyusun visi fakultas yang baru. Tapi intinya sebetulnya adalah bagaimana fakultas ini berupaya mewujudkan fakultas yang sivitas akademikanya, yang mahasiswanya, dosennya di situ, dan juga tenaga tendiknya, ya, itu menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan berjati diri. Unggul tentu nanti bisa kita terjemahkan dalam banyak hal, ya, termasuk juga nanti kita lihat di visinya. Apa sih visi fakultas kita? 1, menyelenggarakan pendidikan yang khusus untuk menghasilkan lulusan program sarjana di bidang yang ada di dalam fakultas kita. Ada 3 sementara ini. 1, PPKN, jadi menghasilkan sarjana PPKN. Yang kedua, sarjana pendidikan ekonomi, kemudian sarjana PJKN. Melalui itu. Kemudian yang kedua, itu tentu melaksanakan penelitian-penelitian inovatif. Penelitian apa saja? Termasuk penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa. Kalau mahasiswa penelitiannya adalah penelitian-penelitian skripsi. Ya, jadi bagaimana kemudian penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian-penelitian yang inovatif. Banyak contoh di fakultas kita, alhamdulillah, produk-produk skripsi mahasiswa itu yang berupa alat olahraga, atau khususnya di PJKR misalnya, itu juga dipatenkan, dihak ciptakan. Contohnya ada alat-alat untuk latihan membentuk kemarin itu kebugaran atau beberapa alat-alat olahraga lain. Itu bagian dari penelitian skripsi yang kemudian difasilitasi untuk dipatenkan. Ini luar biasa. Ini adalah penelitian-penelitian inovatif. Sama juga dengan penelitian-penelitian di program studi pendidikan ekonomi dan PPKN. Itu juga seperti itu. Penelitian-penelitian yang inovatif. Kalau bidang PPKN tentu misalnya adalah saat sekarang situasi seperti ini, maka rekayasa sosial itu menjadi penting dalam rangka pengendalian pandemi ini. Kalau teman-teman mahasiswa di program studi pendidikan ekonomi, ini terkait dengan penelitian-penelitian bagaimana pendidikan ekonomi itu bisa dilaksanakan secara secara mudah, secara baik, kemudian juga bisa menimbulkan impact yang baik terkait dengan kesadaran berperilaku ekonomi di kalangan masyarakat dan sebagainya. Saya kira ini menjadi penting. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sivitas akademika punya tanggung jawab selain tadi penelitian. Kalau yang pertama adalah pengajaran tadi melalui pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian. Nah, pengabdian ini banyak macamnya. Pengabdian yang dilakukan oleh dosen ataupun oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa misalnya adalah kegiatan-kegiatan bakti sosial,
atau kemudian kegiatan-kegiatan kuliah kerja nyata, KKN, ya, itu juga yang diinisiasi, yang dilaksanakan, sehingga semuanya terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan semangat peneladanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi kalau perguruan tinggi itu utamanya ada 3, yaitu namanya Tridharma, yaitu pendidikan, kemudian penelitian dan pengajaran. Kalau di UGRIS ditambahkan 1 dharma lagi, namanya dharma peneladanan. Jadi bagaimana kita menjadi kalau dalam situasi masing-masing, kalau sebagai mahasiswa, bagaimana kita menjadi mahasiswa yang bisa menjadi influencer bagi yang lain, bisa menjadi pembawa pengaruh positif bagi yang lain, di komunitas baik di kampus ataupun di tempat saudara-saudara sekalian. Ini saya kira dharma ini yang menjadi salah satu hal yang membedakan kita dengan perguruan tinggi yang lain. Semangat peneladanan ini. Kalau jadi mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang baik, kan gitu ya. Kalau menjadi dosen juga sama seperti itu. Intinya ada pada itu. Nah, itu adalah bagian dari visi misi fakultas kita. Lalu program studinya apa saja? Lanjut Pak. Oke. Sudah ada beberapa, sudah tadi saya sampaikan. Kita sementaranya ada 3. Ya, ada 3. PPKN, kemudian pendidikan ekonomi, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Masing-masing juga sudah terakreditasi. Kalau PPKN itu akreditasinya A, kemudian pendidikan ekonomi itu B, pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi itu B. Jadi tidak ada yang C, B, dan A di fakultas kita ini. Ini 3 program studinya. Kemudian, struktur organisasi di fakultas itu ada apa saja, supaya Anda ketika masuk itu tahu dari awal. Oh, kalau hubungannya dengan kemahasiswaan harus kemana, kalau hubungannya dengan misalnya terkait dengan transkrip nilai saya, kemana, dan supaya harus jelas. Kalau Anda semuanya perhatikan, baik yang ada di sini, yang hadir secara luring terbatas ini, dan juga yang ada di rumah, Anda bisa melihat di sini. Jadi kalau di fakultas itu, ya struktur organisasinya, ada dekan di situ sebagai pimpinan di tingkat fakultas, yang tentu dibantu oleh para wakil dekan. Di sampingnya itu ada lembaga namanya Senat, Senat Fakultas. Senat Fakultas ini adalah Senat akademik yang memberikan pertimbangan terhadap kebijakan yang dikeluarkan di tingkat fakultas oleh dekan selaku penanggung jawab fakultas. Nah, kemudian juga di sampingnya dekan itu selain Senat Fakultas, di situ ada yang namanya UPMF, Unit Penjaminan Mutu Fakultas. Jadi proses-proses pelaksanaan pendidikan di fakultas kita itu dimonitoring, dievaluasi oleh yang namanya unit penjaminan mutu ini. Di mana UPMF ini membantu fakultas di dalam rangka menetapkan standar-standar tertentu dari sebuah kegiatan, baik itu pendidikan, penelitian, ataupun juga pengabdian, dan hal-hal lain. Nah, ini dalam situasi seperti itu, dalam hariannya dekan itu dibantu oleh wakil dekan. Ada wakil dekan 1 itu terkait dengan akademik dan kerjasama, kemudian wakil dekan 2 ini kemahasiswaan. Tetapi sebelum ke sana, fakultas itu juga dibantu salah satu unit namanya adalah BAAK, ya, Biro Administrasi Akademik. Kalau orang menyebutnya secara mudah tata usaha di tingkat fakultas. Jadi kalau Anda butuh sesuatu, nanti misalnya surat keterangan apa saja, ya misalnya surat keterangan untuk mengajukan beasiswa, Anda nanti ketemunya dengan staf TO ini. Ya, ini sebenarnya namanya BAAK, bagian dari Biro Administrasi Akademik di tingkat fakultas. Kalau urusan-urusan administratif yang seperti itu, atau izin penelitian yang dia perlu Anda ngurus surat izin dan sebagainya, Anda prosesnya di situ. Kemudian
Setelah itu ada di tingkat program studi. Di tingkat program studi ada Kaprodi, Sekprodi. Itu yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi. Mulai penjadwalan, buat jadwal, ujian skripsi, pembimbingan. Apa saja di situ, ada kuliah kerja lapangan, ada magang itu praktek mengajar, ya, dan sebagainya. Sehingga teman-teman di Bapak Ibu yang ada di prodi ini sangat sibuk sekali karena kegiatannya banyak sekali. Dan ini harian karena mahasiswa kan banyak sekali kebutuhannya. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu masih dibantu Kaleb tadi, kepala laboratorium. Kemudian masing-masing program studi itu ada himpunan namanya dosen. Kalau dosen PPKN ya dosen PPKN, kalau PJK ada PJKR, pendidikan ekonomi, seperti itu. Ya. Kalau wakil dekan 2 itu terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Ada di sini kan ada organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, namanya Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas. Itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Ya, yang banyak sekali lah. Nanti Anda bisa pahami itu nanti lebih jauh ketika Anda mengikuti PUMA atau Pekan Orientasi Mahasiswa BEM yang diselenggarakan oleh BEM. Kemudian di tingkat program studi ada namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi. Jadi kelompok mahasiswa yang satuan unitnya adalah program studi. Ya juga kegiatannya juga sama banyak karena ini kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Mulai dari penelitian, penalaran, pengabdian, banyak sekali. Seperti itu. Oke, inilah yang struktur organisasi fakultas yang terdiri dari kepengurusan di tingkat fakultas dan di tingkat program studi. Lanjut kemudian. Nah, ini daftar dosennya. Kalau Bapak, Ibu sekalian, saudara mahasiswa sekalian, ini kita saat sekarang ini ada 43 dosen. Ya, 43 dosen di fakultas kita. Kalau boleh dibacakan, di situ ada Pak Dr. Agus Supriyanto, MSI. Itu dosen PPKN. Kemudian Dr. Marianto, MSI. Pak Dr. Marianto ini kebetulan juga sebagai Wakil Rektor 2. Kemudian Ibu Dr. Titi Haryati, MSI. Beliau adalah dekan sebelumnya. Kemudian Bapak Dr. Supriyono, PSM Hum. Ini juga dosen PPKN. Kemudian ada Pak Suwarno Widodo, MSI. Pak Suwarno Widodo, MSI ini dosen PPKN, tetapi juga sebagai Wakil Rektor 4. Kemudian ada Ibu Dr. Rosalina Ginting, MSI. Kemudian ada Bu Dr. Anda Sri Sunake, MSI. Kemudian saya sendiri, Pak Agus Sutono. Kemudian ada Pak Rahmat Sudrajat, MPD. Ini adalah dosen-dosen di program studi PPKN. Kemudian program studi pendidikan ekonomi, dosennya ada Ibu Dr. Endang Wuryandini, kemudian ada Bu Kaprodi, Bu Novika Wahyu Astuti, ada Pak Antono Heri, kemudian MSI, kemudian ada Pak Aryan Eka Prastya, kemudian ada Pak Rianto, ada Pak Dwi Prasetyo Hadi, kemudian ada lagi Pak David Firna Setiawan, ada Pak Valdian. Ini Pak Valdian ini yang aktif di sini bantu kita. Ada Pak Dr. Muhammad Yunus, kemudian ada Bu Isti, ada Bu Inayah, Pak Fajar. Nah, itu dosen-dosen di pendidikan ekonomi. Kemudian dosen di program studi PJKR. Ada Pak Kaprodi, Pak Galih, Bu Pradipta, MR. Kemudian ada Pak Sekretaris, Pak Usama Maliki, Pak Dr. Agus Wianto, kemudian ada Pak Doni Anhar Fahmi, kemudian juga ada Pak Dr. Tubagus Herlambang, ada Pak Maftuhin Huda, Ibu Bertika Kusuma Pratiwi, ada juga Pak Buyung Kusuma Wardana, kemudian ada lagi Pak Nur Aziz Rohmansyah, PhD, kemudian ada Bu Utfi Hinda Zanisha, MOR, kemudian ada juga Pak Fajar Ari Widyatmoko, kemudian ada Pak Danang Aji Setiawan,
ada Pak Ibnu Fatkuroyana, ada Pak Pandu Krisnapati, ada Pak Setiawan, ada Pak Husnul Hadi, Pak Dani Slamet, ada Pak Muisna, kemudian ada juga Pak Rahmat Hidayat. Kalau Pak Rahmat Hidayat ini masih studi di Cina. Kemudian ada Bu Julia Ratimiasih, dan terakhir adalah Bu Dr. Dian Ayu. Nah, ini kebetulan ini kegiatan ketika kami melaksanakan rapat kerja. Ya, semua dosen di tingkat fakultas melaksanakan rapat kerja di beberapa waktu yang lalu. Dosen-dosennya sudah tahu, sekarang SDM-nya seperti apa, SDM lainnya. Jadi jumlah dosen kita, karena tadi ada yang pindah satu, dosennya ada 40, seharusnya 43, tapi menjadi 42 karena pindah. Nah, ini kualifikasi S3, kualifikasi doktornya ada 11 orang. Yang sudah menyelesaikan studi S3 atau doktoral itu 11 orang. Kemudian yang kualifikasi S2 ini masih 23 orang, dan yang saat sekarang ini masih studi lanjut. Jadi belum lulus, belum selesai, masih menjadi mahasiswa tingkat S3, tingkat doktoral, itu ada 8 orang. Sehingga dari aspek perspektif SDM, saya kira di fakultas kita menjadi salah satu fakultas yang dengan catatan SDM yang saya kira potensial untuk kemudian lebih berkembang lagi. Baik, berikutnya kegiatan akademik. Gimana Pak kegiatan akademiknya? Nah, kegiatan akademik, nanti saya kira Bu Wadek satu akan menambahkan setelah saya sampaikan secara umum. Jadi kita di universitas ini juga difasilitasi dengan yang namanya terkait dengan akademik ini ada sistem informasi akademik. Jadi setiap mahasiswa, entah itu baru atau mahasiswa lama, harus melaksanakan hal-hal terkait dengan kewajiban akademiknya. Salah satunya melalui sistem informasi akademik, SIA. Kalau sering mahasiswa menyebut namanya SIA, SIA UGRIS. SIA itu sistem informasi akademik yang Anda bisa akses ketika Anda membuka web universitas. Ya, www.ugris.ac.id. Anda buka di situ, nanti ada sistem di situ. Pilihan sistem, menu sistem. Nah, menu sistemnya Anda pilih SIA, sistem akademik, sistem informasi akademik. Karena sistemnya banyak juga. Ada sistem informasi kepegawaian, sistem informasi akademik, kemudian juga sistem-sistem yang juga disediakan, tools-nya ada di situ, disediakan oleh universitas. Ini dalam sistem informasi akademik ini, saudara mengaktifasi kalau mau perkuliahan, mau melaksanakan perkuliahan di setiap awal semester. Ya. Jadwal kuliah, saya harus kuliah kapan dan sebagainya, Anda bisa lihat di SIA ini, menu SIA di bagian jadwal. Termasuk Anda bisa di setiap akhir semester ketika sudah yudisium penilaian sudah diumumkan, Anda bisa mengecek di SIA ini berapa IPK saya, indeks prestasi semester ataupun indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi itu adalah indeks capaian nilai akademik saudara. Ya, Anda bisa cek di situ, termasuk juga terkait juga dengan KRS. Jadi pengisian kartu rencana studi itu juga melalui sistem ini. Anda nanti akan terbiasa dan mesti nanti akan dibimbing di tingkat program studi. Bagaimana teknisnya? Kalau setiap bulan setelah membayar biaya perkuliahan, apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah registrasi akademik melalui sistem informasi akademik ini. Kuncinya sebenarnya satu, ketika Anda membuka website-nya Universitas PGRI Semarang, itu Anda bisa lihat menunya banyak sekali, cek di sini. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem informasi perkuliahan. Ini adalah berikutnya Pak, ya. SIP, ini terkait dengan proses perkuliahan yang dilakukan sehari-hari. SIP ini merangkum banyak menu terkait dengan materi perkuliahan, kapan jadwalnya, dan sebagainya. Jadi selain di SIA juga disiapkan di sistem informasi perkuliahan.
termasuk juga namanya SPADA. SPADA itu juga bagian dari sistem informasi perkuliahan. Itu adalah salah satu sistem perkuliahan daring. Jadi kalau kita membuka menu SPADA, perkuliahan daring, di situ ada menu-menu ketika kita mengikuti kuliah, termasuk tautan ini ketika kuliah secara secara daring dilakukan seperti itu. Yang penting yang tahap pertama nanti setelah Anda pulang ini Anda banyak browsing di menu webnya universitas, ya, dipelajari itu, ya, harus sering di situ karena informasi terkait dengan beasiswa, akademik, kapan harus jadwal-jadwal wisuda dan sebagainya itu ada di menu-menu yang disediakan pada website UBRIS. Tentu kalau Anda membuka website UBRIS itu juga ada namanya web fakultas. Di situ Anda tinggal pilih menu fakultas, menu nama fakultas kita, klik di situ akan keluar banyak juga menu di situ informasi tentang fakultas kita. Termasuk juga tentang program studi kita. Ya. Di situ ada yang Anda bisa akses banyak lah. Oke, kemudian ada juga sistem informasi keaktifan mahasiswa. Jadi di UBRIS ini dikembangkan sistem informasi terkait dengan keaktifan mahasiswa ketika menjadi mahasiswa. Ketika Anda ikut kegiatan itu ada nilainya di situ, namanya poin keaktifan. Jadi setiap mahasiswa yang nantinya mengikuti wisuda, itu salah satunya nilai poin keaktifannya itu adalah minimal 300. Kok banyak Pak? Sebetulnya tidak banyak, karena kalau Anda lihat di situ kegiatannya banyak. Anda tergabung dalam organisasi Hima Prodi atau Badan Eksekutif Mahasiswa, sudah ada nilainya di situ. Anda ikut kegiatan seminar, ada nilainya di situ. Nah, silakan, nanti bisa dibuka, namanya sistem informasi keaktifan mahasiswa. Yang minimal nilainya 300 sebelum Anda diwisuda. Kemudian berikutnya adalah, saya kira ini adalah pengembangan kompetensi lulusan kita. Yang ini menyesuaikan dengan kerangka kompetensi abad 21. Apa sih sebetulnya yang penting yang disiapkan oleh fakultas dan universitas tentu saja melalui program studi? Salah satunya adalah bagaimana setiap mahasiswa yang bergabung di pembelajaran kita, ya, di institusi kita, paling tidak harus menampilkan beberapa penciri. Salah satunya adalah berpengetahuan. Jadi kalau Anda mahasiswa, Anda harus punya penciri dibanding dengan yang lain. Salah satunya adalah berpengetahuan. Pengetahuannya luas. Ya, pengetahuannya harus luas. Dengan cara apa? Ya, salah satunya tentu literasinya harus kuat. Harus rajin membaca. Banyak mengikuti perkembangan kemajuan di sekitar kita. Itu adalah salah satu aspek kognitifnya namanya. Jadi pengetahuan. Jadi lulusan kita nantinya adalah harus mencirikan sebagai lulusan yang berpengetahuan. Kalau Anda kebetulan ini adalah sebagai mahasiswa, calon mahasiswa di program studi kependidikan, maka Anda semua dituntut berpengetahuan terkait dengan hal-hal yang menjadi core studi Anda atau studi utama Anda. Misalnya kalau mahasiswa PJKR harus ngerti tentang bagaimana sistem keolahragaannya, bagaimana cara pembentukan misalnya kemampuan atau potensi-potensi tubuh kita di dalam pengembangan kemampuan keolahragaan dan sebagainya harus tahu. Termasuk juga harus punya kemampuan bagaimana mentransfer itu ketika saudara menjadi guru. Sama juga dengan teman-teman mahasiswa yang ada di PPKN dan pendidikan ekonomi. Harus memahami kalau kebetulan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu banyak juga materi-materi perkuliahan yang merupakan salah satu penyusun utama dari prodi ini. Anda mendapatkan mata kuliah terkait dengan ilmu hukum, ilmu politik, filsafat, ya, kemudian juga sosial, dan juga
kependidikannya, aspek pedagogisnya. Jadi Anda yang berada yang menjadi mahasiswa di program studi PPKN ini juga harus mencerminkan hal itu. Jadi punya kemampuan, pengetahuan tentang ilmu-ilmu tadi. Ya, ketika ditanya orang tentang hukum, Anda tahu karena memang di fakultas kita di program studi PPKN ini ada materi-materi perkuliahan-perkuliahan tentang itu. Ilmu politiknya juga ada dan sebagainya. Pendidikan ekonomi sama juga harus punya pengetahuan tentang bidangnya. Kalau mahasiswa pendidikan ekonomi ditanya tentang pasar modal, ya harus tahu. Jangan kemudian, waduh saya nggak tahu ya pasar modal itu apa ya. Nggak boleh begitu. Jadi harus tahu, karena itu core keilmuan saudara. Termasuk juga ketika ditanyakan bagaimana pendidikan ekonomi itu materi-materi pendidikan ekonomi itu ditransformasikan ke anak didik ketika Anda menjadi guru. Anda harus tahu, harus paham. Di samping juga harus mengikuti perkembangan dunia, harga saham kita, harga saham-saham di pasar modal, itu ada pengetahuan-pengetahuan, literasi-literasi ilmu pengetahuan, informasi-informasi baru yang mahasiswa harus dituntut memiliki kemampuan itu. Jadi kalau ditanya, ya nggak boleh Anda bilang, saya nggak tahu tuh gimana ya. Karena Anda harus membekali diri dengan informasi-informasi baru yang up to date terus-menerus, dan tentu ilmu pengetahuan baru. Kemudian yang kedua adalah juga memiliki kemampuan kreatif. Nah, kita menjadi mahasiswa harus kreatif. Alhamdulillah di fakultas kita hampir setiap tahun mengirim mahasiswa untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Yang kalau lolos itu didanai dari Dikti. Misalnya mahasiswa secara berkelompok ini biasanya di kegiatan program kreativitas mahasiswa, membuat satu produk tertentu bersumber dari sekitar kita yang kemudian bernilai ekonomi, itu dapat bantuan, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, tergantung pada tingkat kreativitas program kreativitasnya mahasiswa ini. Dulu banyak juga mahasiswa kita yang ini ya Bu ya, menemukan ini lulur dari kemangi dan sebagainya. Sesuatu hal yang saya kira kemangi kadang-kadang hanya dipakai untuk lalapan saja. Kalau Anda beli pecel lele, ya kan? Tapi itu bisa menjadi produk namanya lulur. Jadi kalau dipakai tubuhnya bau kemangi. Sehingga nyamuk-nyamuk juga tidak datang di situ. Oke, jadi silakan nanti kita akan memfasilitasi itu. Kemudian berkarakter kuat. Jadi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang karakternya kuat, pemegang prinsip, ya, tidak mudah goyah, diumbang-ambingkan, ya, ke sana kemari. Tetapi masih yang punya karakter, ya, kuat. Karakter kuat itu hanya bisa dibangun ketika literasinya kuat, pengetahuannya kuat tadi. Gitu. Kalau nggak tahu apa-apa ya akan ikut aja. Ayo kita ke sana, gitu. Ngapain? Pokoknya ikut ke sana, Anda ikut. Tetapi kalau Anda punya karakter yang baik, Anda lihat dulu. Termasuk juga karakter ini adalah bertanggung jawab, kemudian toleran, ya, kemudian juga produktif, adaptif. Saya kira ini lebih penting. Kemudian yang terakhir tentu Anda harus menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Jadi tidak buta teknologi informasi. Ini menjadi penting karena sekarang ini ya salah satu kemajuan dunia salah satunya ditopang dengan yang namanya kemajuan teknologi informasi. Ya ini yang harus peka. Misalnya kita kuliahnya pakai Spada, bingung. Aduh, saya bukanya gimana ya? Nggak boleh. Atau juga pengetahuan-pengetahuan tentang teknologi informasi. Saya kira ini sangat penting. Baik, kemudian terkait dengan akademik juga kurikulum. Nanti Bu Wakil Dekan 1 akan menambahkan. Jadi kurikulum di Universitas PGRI Semarang ini juga menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Di mana secara umum mahasiswa di semester 5. Ketika Anda sudah masuk di semester 5, Anda diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus dalam
lebih kurang 8 skema kegiatan di luar kampus. Salah satunya adalah pertukaran mahasiswa. Jadi Anda kuliah di program studi di luar program studinya, misalnya PJKR, ngambil kuliah di pendidikan ekonomi yang kira-kira relevan, atau di program studi di luar perguruan tinggi kita. Kalau tadi kan masa PJKR ngambil di program studi pendidikan ekonomi, itu dalam perguruan tinggi yang sama, tetapi berbeda prodi. Tetapi Anda juga diberi kesempatan ketika Anda mengambil mata kuliah di luar universitas kita. Contoh nih, mahasiswa pendidikan ekonomi, tidak banyak itu dapat materi hukum, ya kan? Hukum pajak misalnya. Kan penting itu. Karena di prodi nggak ada, Anda diberi kesempatan untuk ngambil di program studi hukum, misalnya mata kuliah hukum pajak. Seperti itu. Itu pertukaran mahasiswa. Termasuk juga pertukaran mahasiswa ini ada namanya kredit transfer. Anda mengikuti pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di luar negeri. Alhamdulillah di prodi di fakultas kita tahun ini juga mendapatkan hibah itu. Jadi ada kuliah di Filipina, kemudian di Malaysia. Kebetulan sekarang daring. Kalau dulu tidak daring, ya mereka di sana. Mereka ke Malaysia. Beberapa ketua BEM-nya dulu Mas Firman itu juga ke Malaysia, ada Filipina dan sebagainya. Kalau sekarang karena situasinya daring, yang mengambil pertukaran mahasiswa antara perguruan tinggi di luar negeri itu sekarang melalui daring dari di rumah, tapi diakui. Teman-teman PJKR juga ada Pak Kaprodi ya, banyak ya yang lolos pertukaran ya dengan Filipina ya, dan Filipina. Silakan, sangat terbuka sekali. Kemudian juga Anda membangun desa, ini kuliah kerja nyata tematik, kemudian ada magang kependidikan, ya. Yang ini rata-rata besarannya adalah sekitar 1 semester. Jadi bebas tugas di sini, ngikutinya di luar 1 semester. Nanti Bu Wakil Dekan 1 bisa menjelaskan secara jelas. Dan kegiatan-kegiatan lain, termasuk penelitian riset bersama dosen. Itu Anda ketika masuk di semester 5. Tetapi Pak, bolehkah saya tidak mengambil program itu? Artinya ngikuti saja di program studinya sampai selesai. Boleh. Karena ini sifatnya merdeka. Merdeka itu ya boleh, bebas, silakan. Memilih program ini atau tetap menyelesaikan perkuliahan di prodinya masing-masing sampai dengan lulus. Itu juga diperbolehkan. Oke ya. Kemudian lanjut lagi. Nah ini contoh-contoh kemarin ini beberapa mahasiswa kita yang lolos program kampus mengajar, ada PPKN itu ada 8, pendidikan ekonomi 11, PJKR-nya 12, dosen pendampingnya ada 3. Ini adalah praktek mengajar mahasiswa di luar kampus, di sekolah-sekolah. Yang itu diakui senilai 20 SKS. Ya, selama 1 semester ini dapat uang saku juga di luar ini. Per bulannya didapat dari Dikti. Oke, kemudian juga ini 124 mahasiswa termasuk mahasiswa di fakultas kita ini mengikuti program kredit transfer internasional yang tadi saya ceritakan. Dia kuliah di Filipina, Malaysia, dan beberapa lainnya. Oke, kemudian kalau ini kemahasiswaan ada Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan UKM, unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Jadi kalau mahasiswa ada yang senang terkait dengan misalnya fotografi, maka masuknya di UKM fotografi. Kok ada mahasiswa yang senang nyanyi, bisa di sana ngambil apa? Atau jenis-jenis kegiatan kerohanian dan sebagainya, banyak di sana, silakan. Oke, kemudian ini prestasi mahasiswa, saya kira ini banyak karena waktu kita terbatas, kita lewati. Nah ini teman-teman saudara juga kebetulan ini yang berprestasi, ada yang ini kebetulan saya ambilkan dari PJKR ini atlet dayung Jawa Tengah untuk PON di Papua nanti. Kemudian ada Windy Cantika Aisyah, ini timnas angkat besi peraih medali perunggu
Ya, Women's 49 kilo di Olimpiade Tokyo. Jadi kita ini saya kira menjadi tempat yang pas bagi saudara untuk mengembangkan seluruh potensi saudara. Dan beberapa prestasi mahasiswa di 2 prodi yang lain ini juga peraih beasiswa atau hibah, namanya adalah KBMI, KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, yang itu juga didanai dari universitas, dari Dikti juga. Silakan terus Anda berprestasi, kita yang akan memfasilitasi. Kemudian fasilitasnya apa sih kalau kita di sini? Nah, kebetulan Anda semua berada di kompleks kampus UGRIS yang bangunannya relatif baru, karena kita pindah di sini tahun 2014. Ya, 2014. Di sini ada khususnya di kompleks kita itu ada asrama mahasiswa. Kalau Anda nanti jalan ke sana, itu ada 2 kompleks mahasiswa, asrama mahasiswa. Satu asrama mahasiswa putri dan asrama mahasiswa putra. Jadi kalau yang rumahnya jauh, misalnya dari mana ya? Blora misalnya. Wah, susah ini baru semester awal cari kos susah sekali. Anda bisa di sini, kuliahnya dekat kampus. Hampir setiap hari kampusnya ya dekat aja. Ya. Oke, asrama mahasiswa putra dan putri. Kemudian ada klinik mahasiswa, ya, klinik mahasiswa di kampus pusat. Kalau lagi nggak nyaman, nggak enak badan dan sebagainya, kliniknya ada. Dan untuk mahasiswa itu gratis. Tunjukkan aja KTM, kartu mahasiswa saudara. Klinik mahasiswa. Kemudian sport center. Nah, ini adalah areal sport center. Di lantai 6 ini sedang proses penyelesaian untuk lapangan bulu tangkis. Kemudian yang di bawah Anda bisa lihat tadi tenis, lapangan tenis, kemudian futsal, basket. Kemudian atas ini ada juga untuk gymnya juga. Kira lengkap sekali. Kemudian juga lapangan-lapangan olahraga di sekitar ini juga banyak sekali. Kemudian ada beasiswa mahasiswa juga. Kemudian ada program peningkatan prestasi mahasiswa. Jadi di fakultas kita itu ada program namanya P3M. P3M ini adalah salah satu program yang membantu membiayai mahasiswa ketika mengikuti kegiatan-kegiatan kompetisi prestatif. Misalnya olahraga, kreativitas, karya tulis, dan sebagainya. Kalau tidak mendapatkan bantuan dari universitas, ini akan dibantu melalui program P3M. Nah, apa sih program P3M? Kebetulan ketuanya di sini hadir, Pak Osa Maliki ya. Nah, ini ketua P3M, pengelola P3M bersama bendaranya Pak Aryan. Di mana program ini adalah satu program yang memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa untuk terus berkembang, mengembangkan kompetensinya, mengembangkan potensinya. Kemudian ada pusat layanan publikasi karya ilmiah mahasiswa. Jadi kalau Anda mau skripsi, ada nyusun skripsi, kemudian artikel ilmiahnya itu harus dicek plagiasikan. Namanya di pusat layanan publikasi karya ilmiah mahasiswa. Ini juga informasi ini Anda bisa akses di web fakultas. Jadi caranya buka web universitas, kemudian cari fakultas. Nah, di menunya ada di sini, pusat layanan publikasi karya ilmiah mahasiswa. Video-videonya juga bisa dilihat di YouTube fakultas FIPSKR spasi UGRIS. Di situ adalah salah satu tempat kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan dan dokumentasi kita lainnya. Oke, kemudian program kerja saya kira lanjut. Yang penting ini adalah peningkatan kinerja dan layanan akademik, peningkatan mutu kualitas SDM, peningkatan layanan kemahasiswaan, dan peningkatan kinerja portofolio kerjasama. Oke, kemudian ini juga sudah ya, saya kira peningkatan kinerja dan layanan akademik, itu tadi misalnya adalah mutu layanan proses pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan sebaik-baiknya. Kemudian juga lanjut Pak. Pengembangan sumber belajar berbasis teknologi informasi. Nah, kemudian pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis teknologi informasi.
kemudian peningkatan student body atau jumlah mahasiswa baru, dan penambahan prodi baru, serta pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, lanjut. Kemudian peningkatan jumlah dosen dalam kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, termasuk juga produk-produk dari mahasiswa. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan peningkatan forum ilmiah tahunan. Tahun ini kita akan menyelenggarakan Seminar Nasional Keindonesiaan yang ke-6. Yang ini adalah salah satu kegiatan fasilitasi forum-forum ilmiah tahunan yang diikuti juga oleh para mahasiswa. Jadi mahasiswa di situ akan mempresentasikan artikelnya di situ. Oke, kemudian lanjut lagi, Mas, peningkatan kerja layanan kemahasiswaan, salah satunya adalah bagaimana supaya capaian prestasi saudara minimal itu IPK-nya dengan rata-rata 3,1. Kalau belum 3 sebaiknya menunda lulus dulu, perbaiki dulu supaya minimal 3,1 rata-rata. Karena kalau IPK Anda kurang di bawah itu, ketika Anda masuk di pasar kerja, diseleksi administrasi saja sudah tidak lolos. Ya, pastikan sebelum 3 Anda perbaiki nilai-nilai Anda sehingga ketika Anda lulus itu 3 minimal. Tentu di samping IPK juga kita akan bekali dengan kemampuan-kemampuan yang saya kira akan menunjang itu. Oke Pak, terus berikutnya adalah peningkatan kinerja layanan mahasiswa. Ini adalah program magang internasional. Jadi ini yang dikirim ke luar negeri, di Filipina, Vietnam, kemudian di Malaysia. Silakan Anda terbuka ini Anda untuk ikut. Khususnya tahun ini dilaksanakan secara daring. Kalau tahun-tahun sebelumnya Anda harus berangkat ke sana. Kemudian ini program pemilihan Mawapres, alhamdulillah setiap tahun kita mengirim mahasiswa kita untuk berlaga di tingkat universitas. Kemudian pengembangan potensi minat bakat ini ada, nah ini adalah pemenang hibah KBMI, teman-teman di pendidikan ekonomi, dan sebagian juga di PPKN. Kemudian, nah ini pelatihan wasit tenis lapangan. Nah ini kalau kegiatan-kegiatan mahasiswa, ini di fasilitasi ini ada penyelenggaraan seperti ini ya. Oke, kemudian program literasi ekonomi, ini untuk mahasiswa teman-teman pendidikan ekonomi. Ini kerjasama dengan PT Pegadaian Persero. Nah, kemudian juga manajemen database alumni. Oke, kemudian lanjut Pak. Oke, kerjasama sudah. Oke, kerjasama. Ya, terakhir Pak. Yang hijau. Terakhir, lanjut. Lagi. Iya, terima kasih. Nah, jadi ini adalah gambaran total keseluruhan dari fakultas kita. Fakultas kita akan memfasilitasi itu, dan masih ada waktu untuk Bu Waketikan 1, Waketikan 2 untuk memberikan tambahan materi sebelum sesi ini nanti kita tutup. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Dekan atas seluruh penjelasannya gitu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mestinya waktunya sampai jam 9.30, sehingga masih ada 4 menit, tapi akan saya tambah lagi, mohon izin kepada panitia, saya tambah 6 menit sehingga 10 menit, nanti untuk saya 5 menit dan Ibu Wakil Dekan 25 menit. Saya tidak lama kok, sebentar saja. Saudara-saudara mahasiswa FIP SKR Universitas PGRI Semarang, selamat datang, selamat bergabung, dan silakan saudara belajar dengan atau kuliah dengan enjoy gitu ya. Menyambung tadi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya saudara memiliki kemerdekaan untuk memperoleh ilmu sebagaimana yang saudara inginkan, di luar apa yang wajib saudara dapatkan. Nah, kenapa saya mengatakan yang wajib saudara dapatkan? Karena saudara tetap memiliki identitas. Oh, saya mahasiswa PPKN, saya mahasiswa pendidikan ekonomi,
saya mahasiswa PJKR. Sehingga ciri khas atau identitas atau indikator dari kelulusan masing-masing program studi itu tetap harus dimiliki. Tetapi memiliki kebebasan untuk menambah atau menguatkan sesuai dengan selera masing-masing. Kalimatnya selera masing-masing seperti selera Indonesia gitu ya. Tapi tampaknya tidak hanya selera Indonesia, karena boleh selera dunia ini ya Pak Dekan. Baik, semula kebijakan ini bermula dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi Menteri Nadiem Makarim itu mengatakan atau membuat sebuah regulasi tentang standar nasional pendidikan tinggi. Yang salah satunya ada MBKM itu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya apa? Selama target waktu minimal 8 semester yang harus dilalui oleh mahasiswa, perguruan tinggi wajib memberikan kesempatan, wajib memfasilitasi kepada mahasiswanya untuk memberikan kesempatan selama 3 semester untuk melakukan perkuliahan di program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama ataupun di luar perguruan tinggi. Ya, tadi Pak Dekan sudah menghentikan, misalnya saja mau tetap, Bu, saya tidak mengikuti itu, boleh saja karena saudara diberikan kemerdekaan untuk itu. Tetapi kalau saudara mengatakan, wah saya mau kuliah di UGM misalnya, atau saya mau kuliah di UNES, atau saya mau kuliah di Undip, ya sah-sah saja. Sepanjang saudara dalam mendaftarkan menjadi mahasiswa yang mengikuti program itu, saudara lolos dan ditempatkan di perguruan tinggi itu. Karena yang menempatkan adalah dikti. Ya, jadi saudara mengusulkan, kemudian saudara nanti akan ditempatkan. Mata kuliah yang wajib diikuti di program studi itu ada pada semester 1 sampai dengan semester 4. Jadi selama 4 semester saudara tidak bisa kemana-mana. Ya sudah, di perguruan tinggi dan program studi masing-masing. Kemudian semester 5, saudara diizinkan atau diberi kesempatan untuk bisa mengambil selama 1 semester di program studi lain, tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama. Artinya saudara tetap di UGRIS, tetapi yang PJKR bisa ke pendidikan ekonomi, bisa ke biologi, bisa ke teknik barangkali, begitu juga sebaliknya. Yang pendidikan ekonomi barangkali, wah saya kepingin berwirausaha tetapi tidak di bidang perekonomian atau tidak di bidang kegiatan ekonomi, tapi saya mau berwirausaha di bidang olahraga. Ya ambil sport entrepreneur yang ada di PJKR. Atau saudara mengatakan, saya mau berwirausaha di bidang anggrek misalnya saja yang mahasiswa PJKR maupun PPKN maupun ekonomi, ambil di biologi. Atau saudara ingin yang lain nanti bisa dilihat dari struktur kurikulum yang ditawarkan kepada mahasiswa. Itu di semester 5, maksimalnya 20 SKS. Terus saudara kan bertanya, Bu kalau begitu kalau saya tidak mengambil di luar 20 SKS, bolehkah sebagian saya mengambil di program studi sendiri? Iya. Jadi 20 SKS itu kesempatannya. Dimanfaatkan boleh, bagus, tidak dimanfaatkan pun tidak salah. Karena sifatnya tidak memaksa, sifatnya merdeka. Dimanfaatkan bagus, tidak dimanfaatkan tidak dosa, tidak salah. Artinya sah-sah saja. Kemudian yang berikutnya, semester 6 dan semester 7, itu posisinya adalah saudara melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berarti di luar UGRIS, ya, di luar UGRIS.
Jadi yang belajar atau kuliah di luar UGRIS diberi kesempatan 40 SKS maksimumnya dan waktunya 2 semester. Kalau mahasiswa kependidikan seperti yang ada di FEIP SKR ini, tentu ada yang namanya magang pendidikan. Magang pendidikan itu berarti magangnya di sekolah. Tetapi di sisi lain ada program juga yang namanya program kampus mengajar. Berarti saudara juga diperbolehkan, diizinkan mengikuti program kampus mengajar. Hanya saja program kampus mengajar itu penempatannya pada tahun ini adalah di SD atau di pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ini konversinya atau pengakuannya tidak bisa maksimum 20 SKS, tetapi itu nanti akan dikonversi atau diakui sesuai dengan mata kuliah yang relevan atau yang sesuai atau yang setara dengan yang ada di program studi. Kemudian saudara bisa melakukan atau wajib ini melakukan magang pendidikan. Magang pendidikan. Itu berarti magangnya di sekolah. Selama magang di sekolah, saudara bisa menimba pengalaman, memperoleh pengetahuan sekaligus melakukan aktivitas-aktivitas di sekolah itu. Ya. Kemudian yang semester 7. Semester 7 ini di luar perguruan tinggi boleh ke luar negeri, boleh magang industri, boleh proyek desa. Apa maksudnya, Bu? Gitu ya. Kalau misalnya saja magang industri, mahasiswa PPKN misalnya, karena ada mata kuliah penyiaran ya Pak Dekan, berarti bisa di lembaga-lembaga penyiaran. Misalnya saja ada atau di masyarakat ya, di masyarakat yang sifatnya terkait dengan mata kuliah, ada sosiologi politik ya Bu Niki, ada sosiologi politik, kemudian ada karakter-karakter, penanaman karakter, saudara bisa di sana. Kalau mahasiswa PJKR mungkin bisa di lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki, misalnya menjadi wasit, misalnya menjadi pelatih, misalnya saudara akan ahli dalam bidang basket, misalnya akan menjadi pelatih renang. Nah ini boleh saudara berada di sana. Yang pendidikan ekonomi boleh di perbankan, boleh di perusahaan, boleh di industri. Ya, jadi misalnya saja saudara saya akan menjadi bercita-cita pengen menjadi karyawan bank. Ya saudara magang industrinya di perbankan. Kemudian kalau saudara ingin menjadi wirausahawan, misalnya saja saudara boleh magang di industri, artinya seorang wirausaha yang sukses. Saudara akan magang di sana dengan tagihan-tagihan yang nanti sudah ditetapkan. Atau akan kuliah keluar perguruan tinggi yang ada di UGRIS, dimanapun tempatnya dengan SKS setara dengan 20 SKS. Bu, saya mau ngicipi sekolah di Undip, ya silahkan. Sepanjang saudara memang nanti dinyatakan lolos. Dan ada mata kuliah yang ditawarkan yang sesuai. Atau saudara mau mengatakan, oh saya mau ke Malaysia, saya mau ke Filipina, saya mau ke Australia, saya mau ke Amerika, boleh. Sepanjang saudara LOE-nya saudara lolos. Gitu ya. Nah, tetapi yang terpenting adalah saudara mulailah untuk meyakinkan diri bahwa saudara memang sudah dewasa. Dewasa itu artinya saudara bisa memilih atas pertimbangan-pertimbangan kompetensi yang dimiliki dan cita-cita yang saudara canangkan. Tidak kemudian, oh tetangga saya, oh teman saya, begitu ya, tetapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
Baik, saudara, saya kira cukup ini yang saya sampaikan karena nanti program studi akan memberikan penjelasan lebih detail. Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung. Kami bahagia sekali bertemu dengan saudara pada pagi hari ini. Terima kasih. Waktu saya lanjutkan ke Bu Wadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Bu WD1 dan Bapak Ibu peserta struktural serta para mahasiswa baru. Selamat bergabung di FPIP SKR. Nanti Anda akan menjadi bagian dari keluarga FPIP SKR di 3 prodi, yaitu PPKN, PJKR, dan Pendidikan Ekonomi. Saudara, selamat datang di rumah kami, yaitu FPIP SKR. Silahkan nanti, karena Anda sebagai mahasiswa baru, nanti akan diperkenalkan tentang kegiatan-kegiatan, karena kebetulan saya membidangi yaitu kemahasiswaan, maka silahkan Anda kalau besok sudah mulai menjadi mahasiswa, sekarang ini sudah diterima sebagai mahasiswa, maka silahkan waktu yang sebaik ini silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti Anda akan menjadi yang kalau Pak Rektor nantikan selalu menjadi kupu-kupu, jangan ya. Jadi mahasiswa hanya kuliah pulang ke kos atau ke rumah, tetapi manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Dan itu nanti akan ada manfaatnya banyak sekali pada saat Anda masuk pada dunia kerja. Yang pertama adalah Anda akan mendapatkan manfaatnya, yang kedua adalah Anda punya teman yang lebih banyak lagi, kemudian yang ketiga adalah mengasah soft skill yang lain selain Anda mendapatkan perkuliahan di dunia kampus. Dan itu bisa Anda lakukan yaitu dalam mengatur waktu sedemikian rupa. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang ada di UGRIS ini. Di UKM Anda boleh milih apa saja kegiatan-kegiatan lain yang Anda bisa mengikutinya. Apa boleh Bu mengikuti 1 atau 2 atau 3? Boleh, asalkan Anda ada waktu untuk mengaturnya. Ada yang kegiatannya dimulai malam hari, ada pagi, ada sore, dan disesuaikan dengan jadwal Anda. Saya kira bisa itu dilakukan semua. Demi kemampuan saudara besok tidak hanya menjadi sarjana saja, tetapi sarjana ada plusnya. Bukan titik, tapi plus, plus, dan plus. Saya tidak banyak yang saya sampaikan karena nanti juga ada penjelasan banyak dari prodi. Selamat bergabung. Kami terima dengan senang hati karena ada apapun kita bisa bicarakan dengan sebaik-baiknya karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Demikian selamat bergabung di Universitas PGRI Semarang di FPIP SKR. Insya Allah Anda akan masuk bersama-sama, maka keluarnya juga bersama-sama. Lebih duluan juga boleh, tapi jangan ada yang terlambat. Selamat bergabung, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa baru sekalian yang hadir secara luring dan daring, saya kira ini yang disampaikan di tingkat fakultas. Sebelum sebenarnya saya kembalikan ke Bu Wakil Dekan 1. Kami minta maaf, mohon maaf apabila ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang sudah ekspektasikan, tapi kami semuanya sebagai sebuah keluarga besar menerima saudara untuk bergabung di Fakultas Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Wakil Dekan 1 untuk mengatur proses selanjutnya. Terima kasih Pak Dekan. Yang terhormat Bapak Dekan FPIP SKR Universitas PGRI Semarang, Ibu Wakil Dekan 2, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, dan panitia serta saudara-saudara mahasiswa. Pada kesempatan ini telah berakhir acara Pekan Orientasi Mahasiswa Baru dari Fakultas, yaitu FPIP SKR Universitas PGRI Semarang. Untuk selanjutnya akan masuk kepada breakout untuk Zoom meeting ke program studi masing-masing, nanti panitia yang akan mengarahkan. Untuk itu sebagai pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.